Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Nurfitria SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen Bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1, diantaranya adalah menguasai materi tata bahasa Inggris dasar dalam kehidupan sehari-hari, menguasai kosakata bahasa Inggris baik secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal, dan menguasai kemampuan bahasa Inggris, misalnya kemampuan mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, menulis atau writing dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beberapa capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam monolog dan dialog. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS yang mencakup 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa dalam satu semester, diantaranya adalah tentang perkenalan diri dan perkenalan orang lain. Lalu dilanjutkan dengan materi part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris yang mencakup materi tentang noun kata benda, pronoun kata ganti, determinan atau artikel kata sandang, adjektif kata sifat, dan ditambah degree of comparison atau perbandingan kata sifat. Lalu ada juga verb kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, dan terakhir adalah conjunction atau kata hubung. Setelah itu, mahasiswa akan mempelajari materi yang lebih kompleks lagi, misalnya tentang frasa, klausa, dan kalimat dalam bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari beberapa tenses, diantaranya adalah simple present tense, simple present continuous, simple past tense, simple past continuous, simple future, simple present perfect, dan simple past perfect. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Yang pertama adalah metode ekspositori, di mana pada metode ini saya menyampaikan materi secara verbal agar mahasiswa dapat memahami materi secara optimal. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran berbasis kontekstual, di mana pada metode ini saya mengaitkan materi bahasa Inggris dengan situasi nyata dan kehidupan nyata mahasiswa. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis game atau permainan. Jadi saya menggunakan salah satu jenis permainan, misalnya puzzle dalam mengajar materi. Ada beberapa sumber buku ajar atau buku referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di antaranya adalah Basic English Grammar for English Language Learner edisi 1 dan edisi 2. Lalu saya juga menggunakan buku tulisan saya sendiri yang terbit pada tahun 2022 yang berjudul Mastering English Grammar for Learners, menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Adapun metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 diantaranya 1. Aspek kehadiran mahasiswa. Di sini mencakup partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama di kelas. Pada aspek ini menyumbang 25% penilaian. Lalu tugas, baik mencakup tugas mingguan, tugas sebelum ujian tengah semester maupun tugas sebelum ujian akhir semester. Pada aspek ini memuat 25% penilaian. Lalu pada aspek ketiga ada ujian tengah semester yang memuat 25% penilaian, dan terakhir adalah nilai ujian akhir semester yang juga memuat 25% penilaian. Pada perkuliahan Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran 2 bahasa dalam mengajar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini agar memudahkan mahasiswa saya yang non-bahasa Inggris dapat memahami pembelajaran dengan baik. Contoh video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you?
Today we will continue our material. Kita lanjutkan materi kita. Ya, but before we begin our learning today, let's pray based on your belief. Ya, silakan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pray, begin. Finish. Okay. I will check your attendance. Please tell your name ya. Okay. You what's your name? Next. Okay. Next. Next. Okay. Next. Okay. Next. Okay. Next. Okay. Next. Okay. Jelas? Okay. But before we begin our learning today, ya, sebelum kita mulai, mari kita cek fokus kita ya. Are you ready? Oke ya. Ke bawah dulu sakit. Oke. Oke. Ya. Oke. 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 Buat material we will discuss today. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah simple past. In the previous meeting we will discuss tenses ya. What tenses we discuss before? Kita belajar apa kemarin? Simple present. Oke. Simple present relate to activity yang terjadi saat kapan? Saat ini bisa juga atau menunjukkan kegiatan yang terjadi. Terjadi bisa juga apa yang penting kita lakukan ya pada waktu-waktu tertentu. Oke, now we will discuss simple past tense. Simple past tense. Ada yang tahu kira-kira tenses ini yang menceritakan atau membahas peristiwa yang seperti apa? Oke, masa lampau ya. Jadi simple past tense refers to activity bisa action yang terjadi in the past event or existed before now. Jadi apa yang sudah terjadi sebelum saat ini, sudah terjadi di waktu yang lalu, atau sudah terjadi di waktu saat ini, atau sudah terjadi sebelum waktu saat ini. Ya. Jadi, nah, past tense ya activity action sudah terjadi di waktu yang lalu, atau sudah terjadi sebelum sekarang ya. Mungkin bisa terjadi kemarin, lusa kemarin, tahun lalu, bulan lalu, atau sesuatu yang sudah berlalu. Nah, simple past also to express something about. Nah, jadi di sini tenses ini juga bisa mengekspresikan atau menggambarkan kegiatan atau sesuatu yang ya terjadi di saat kita sedang holiday or go vacation atau liburan. Ya, jadi ketika kita sedang liburan ya holiday or vacation, nah di situ ada aktivitas yang mungkin kita lakukan. Nah, jadi kita gunakan simple past tense to express activity or action during vacation or holiday. Oke ya. Do you like vacation or do you like holiday? Suka liburan? Suka. Oke, what is your most favorite place? Tempat yang jadi favorit untuk traveling? Beach. Oke. Mountain. Oke. Beach, mountain. Other place ada tempat yang lain? Museum. Oke. Oke, grandmother house bisa juga ya. Jadi rumah keluarga, rumah kakek atau rumah nenek. Oke ya. Jadi ketika kita ingin menceritakan past event, maka kita gunakan simple past tense. Oke, di sini. What is it? Beach. Oke. What did you do? Ketika kita sedang di pantai, apa yang kalian lakukan? What did you do? Swimming. Oke, bisa. Diving bisa. Main pasir bisa. Oke, bisa juga. Oke, take foto ya. Oke, take foto. Melihat sunrise. Oke, juga bermain ya kalau bawahannya di sana ya. Jadi activity, segala activities you have done in the beach ya. You plan with simple past. Jadi kamu bisa ceritakan dengan simple past tense. Nah, next. Nah, what is it?
Borobudur, ini Prambanan, ya. Next, amusement park. Nah, taman hiburan, relax. Oke, do you have fun visit amusement park? Yes. Okay, what did you do? Oke, bisa coba naik wahana. Dan jajan. Oke, nice. Oke, and then what did you do? Take a picture. Okay, take a picture like that. What did you do? Oke, next kita ke sini ya, amusement park, taman hiburan. Next kita ke sini. Nah, what is it? Do you have favorite mountain? Do you ever visit me? Andok, oke ya, oke. Bromo, what did you do when you visit me? Take photo. Oke ya, okay, activity you have done in November, okay, ya. Saya lebih Oke, take photo. Oke, next kita ke sini. Nah, mountain. Then, nah, what is that for? You have visit waterfall? Yes. Oke, cuma oke, namanya oke. What did you do in waterfall? Of course, foto. Oke, bisa juga. Oke, bisa. Oke, makan ya di pesawat. Oke ya. Next. Nah, oke. What is it? Oke, salahnya. Oke. Nah, karakteristik superpasen using verb 2, reguler dan irregular. Reguler apa sih? Kata kerja yang regular. Biasanya dia di apa? Untuk verb 2 atau verb 3, D or ED. Kalau irregular kata kerja yang tidak. Terus kita menggunakan to be-nya pasen yaitu was and were ya. Terus digunakan untuk subjek I, he, dan it. Sedangkan to be word digunakan they, be, and you. Terus we also use helping verb ya. Helping verbnya just did saja untuk all subject ya. Different with present tense menggunakan to be, do, or does ya. Past tense only use did for all subject. Kalau we did, he did, just using did ya, only did saja. Nah, okay. Next kita ya, there is a simple puzzle ya. Five regular verb for example ya. Oke, temukan 5 saja yang termasuk regular verb. Oke, kira-kira menemukan apa? Yes. Oke, bisa join juga ada. Oke, join di sini. Dance bisa juga. Oke ya, join dance di sini. Oke, ya brush juga bisa. Start juga bisa di bawah ya. Order juga ada order. Oke ya. Oke. Oke, bisa juga what. Oke, ketemu juga what. Terus and then temukan apa lagi? Oke, bukan ya. Oke, temukan sudah banyak ya. Ada kata start, ada kata dance, ada kata join, ada kata ya. Oke ya. Nah, oke, ada banyak sekali yang temukan ya. Ada kata bisa di sini join, mengikuti, ada kata order, memesan, oke ya. Bisa ada kata listen di sini ya.
kebenaran ya. Oke, dance menari, menendang. Oke, bisa ada kata ini help, menolong, membantu ya. And then ada kata wait ya, menunggu apa? Membuka ya. Mengetuk ya, untuk pintu dan sebagainya ya. Ada banyak sekali ya ternyata untuk regular form ya. Nah, oke, next kita akan coba untuk irregular form ya. Kata kerja yang tidak beraturan. Nah, oke, kata kerja yang tidak beraturan biasanya ya untuk verb 2, verb 3 tidak bisa di atau di. Mungkin ada beberapa, tetapi irregular namanya juga tidak beraturan ya. Berarti mungkin antara verb 1, verb 2, verb 3 dia berbeda. Oke, coba tempat 5 irregular verb. Leave. Leave, oke, meninggalkan. Terus kata selanjutnya, oke, stand, oke. Give, oke, juga temukan give. Swim, oke, temukan juga kata swim. Begin, oke, mulai, oke ya. Oke, temukan, oke, catch, next, oke, catch, oke, menemukan catch juga, oke ya, banyak ya. Oke, apa lagi? Oke ya, bisa kayak kata ini ya. No, sini. What is it? No, mengalami. Oke, beri, memberikan. Beri, membawa. Oke, kalau beri baru minum ya. And then if meninggalkan stand berdiri ya. And then beri, memecahkan boleh, mematahkan boleh ya. Terus kayak kata apa lagi ya? Begin, memulai, and then sleep, berenang ya, dan sebagainya. Have, memiliki. Oke ya, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, next kita akan coba. Nah, jadi gini, ada beberapa rumus gitu ya untuk membentuk regular verb ya. Nah, regular verb biasanya di ending d or ed ya. Saya tuliskan di sini d or ed. Oke. Untuk verb yang dia berending konsonan itu biasanya ditambah ed ya. Misal verb 2 jadi listen. Oke ya. Terus watch pakai ed, ya pakai ed terus. Nah, open sama ya, tinggal ed, open ya. Cook. Oke ya, ya benar, tulisannya benar ya. Tinggal seperti ini ya, pakai ed, order. Oke ya. Nah, seperti itu buat sama ya. Oke. Terus next verb yang dia berendingnya e, maka ditambah d saja ya. Bisa kayak apa ini ya. Like ya. Move jadi move. Oke. Baik. Terus nah ya, handle. Nah, seperti itu. Dan kita kesini verb yang dia berending d dirubah jadi ditambah ed, maka try ya. Study jadi study. Oke, carry jadi carry ya, seperti itu ya. Nah, oke, itu ide bukan. Fry jadi fry, sorry ya, fresh. Oke, seperti ini. Terus yang irregular verb, kalau irregular verb namanya juga tidak beraturan, maka verb 2, verb 3 dia bisa different spelling, different pronunciation ya. Jadi bisa dia verb 2, verb 3 bisa sama, bisa berbeda ya. Dan ini kuncinya apa? Hafalan. Kuncinya ya terus hafalan ya. Kalau verb satunya sih ya, verb 2 sama. Sisa sin, oke, beri bro, benar, drum, oke, aku misalnya gini ya, drum ya, oke, sakit, ketiga, have juga, memiliki ya. Next, teach ya, tahu. Oke, beri dia prinsipnya sama teach ya. Jadi verb 2, verb 3 sama grow. Buy, go ya. Oke, take
Tega. Oke. Forgive memberi maaf. Forgive, forget, forgiven. Oke ya. Next. Get, gotten. Do, did, do, did, done. Go. Nah, itu present ya. Oke, past tense. Simple past. Go. Gone. Right? Oke. Sleep. Oke, smoke. Oke ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya hafalan. Nah, what nah, kayak silent ya. Sinyal waktu atau tanda waktu for past tense. Berarti sesuatu yang lalu karena aktiviti ini kelihatannya terjadi sebelum saat ini, terjadi di masa yang sudah lalu. Maka kita bisa gunakan yesterday ya, yesterday kemarin, atau yesterday morning kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin siang, dan sebagainya. Atau last night malam, atau titik-titik last Sunday gitu ya. Minggu lalu, last week, minggu lalu, misal ya, last month, bulan lalu, last year, tahun yang lalu ya. Terus atau biasanya titik-titik ago yang biasanya misal 2 disebut 2 hari yang lalu, 3 disebut berarti 3 hari yang lalu. Terus misal kayak tanggal-tanggal pasti, pasca, atau intinya yang sudah berlalu, tanggal-tanggal kemarin, bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin yang sudah berlalu ya. Oke, nah mengenang, mengenang masa lalu, waktunya sudah berlalu ya. Next, kan sini. Nah, masih ingat kalau kalimat itu ada nominal dan verbal sentence. Nah, kalau kalimat nominal sentence, maka verb yang digunakan adalah salah satunya to be. Karena kita dipaskan, maka to be-nya was or were. Nah, bagaimana kita membentuk negatif dan interrogatif ya? To be harus sesuai subjek ya. I, she, he menggunakan was. They, we, dan you menggunakan were. Nah, untuk membentuk positif ya, subjek plus to be plus noun form. Terus negatifnya subjek plus to be plus noun form. Interrogatifnya to be plus subjek plus noun form. Misal, I was in Jakarta 2 days ago. Saya ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Saya tidak ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Berarti tinggal tambahkan noun saja. I was not in Jakarta 2 days ago. Interrogatifnya, was I in Jakarta 2 days ago? Were at class yesterday. Misalnya, kamu di kelas kemarin, oke? You were not, oke? At class yesterday, ya, oke? Interrogatif. Were you at class yesterday? Nah, oke. We were at home last night. Kita di rumah semalam. We were not at home last night. Oke, interrogatif. Were we at home last night? Oke, jadi tinggal seperti ini. Ini warnanya kalau disingkatnya boleh, oke ya. Untuk warna biasanya disingkatnya seperti ini ya. Biar kalau disingkat nanti wasn't ya. Oke, seperti ini ya. Kalau disingkat, boleh disingkat, boleh tidak ya. Kita coba yang pakai was ya, misal ya. Oke ya. Oke ya, misal ya. Oke, misal the girl was ya, the girl was at the library yesterday. Berarti tinggal ikuti saja the girl was. Oke, boleh disingkat ya. At the library yesterday. Oke, interrogatif. Was oke, the girl at the library yesterday. My mom was a teacher 2 years ago. Ibuku seorang guru 2 tahun lalu. Ya, sekarang dia bisa saja pensiun ya. Oke, my mom was a teacher 2 years ago. Oke, interrogatif. Was my mom a teacher 2 years ago. Oke, seperti itu. And then, bagaimana kita membentuk verbal sentence ya? Verbal sentence formnya itu berbentuknya verb ya, kata kerja. Verbal sentence. Nah, we use having verb. Kita gunakan kata gantinya did untuk semua subjek. Untuk membentuk positifnya, kita tinggal subjek plus verb. Ya, verb bisa regular atau irregular. Negatifnya subjek plus kata ganti
did plus not turun ke verb 1. Interrogatifnya did plus subject plus verb 1. Nah, misal I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin main bola. Sekarang ya belum tentu. Nah, pokoknya kemarin itu main bola. Nah, bagaimana bentuk negatifnya? I did diturunkan, I did not, terus plus verb 1 kita turun dari verb 2 ke verb 1 play ya, football yesterday. Interrogatifnya did I play football yesterday? Nah, oke. Play regular verb. Next kita coba yang irregular verb. Ada irregular verb ya. Nah, misal kayak kata ini ya, drink, minum ya, verb 2-nya drink ya. Oke, misal I drank a cup of coffee last week. Aku minum kopi minggu lalu. Nah, terus negatifnya berarti tinggal I did diturunkan plus not turun ke verb 1. Oh, karena ini verb 2, verb 1-nya drink, maka I did not drink a cup of coffee last week. Aku tidak minum secangkir kopi minggu lalu. Interrogatifnya polanya tinggal dirubah saja ya. Did I drink a cup of coffee last week? Jadi did itu untuk semua subjek dan untuk past tense ada turunan. Jadi verb 2 terus menggunakan verb 1. Maka dari itu tadi kita belajar verb 1, verb 2, and verb 3 ya. Kita coba soal. Oke. Nah, how to make negatif ya. My sister did not, did not cook yesterday. Interrogatif. My sister cooked yesterday. Oke ya. Next, I listened to the music last night. Berarti I did not listen, to the music last night. Oke, interrogatif. I listen ya to the music last night. Oke. We took photograph in the beach ya. Kita ngambil foto-foto di pantai. Tapi we did not take. Oke, verb 1-nya take ya. Photograph ya in the beach ya. Bisa tinggal ditambah kamu saja. Misal yesterday disebut bla 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 ya. Next, interrogatif. Did we take? Oke, take photograph in the beach ya. In the beach. Oke. Mereka bermain di taman hiburan misalnya. They did not play in the amusement park ya. Oke, interrogatif. Did they play? Oke ya, in the amusement park. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Tugasnya apa? Nah, tell your past event on your holiday. Write minimum 2 paragraphs ya. Don't forget to insert the picture or photos of your holiday. Oleh your project in the entry ya. Dan submission ya. Minggu depan. 2 minggu saja ya. Untuk tes ya. Oke ya, 2 weeks ya. Oke, jadi tugas. Nah ya, silakan kumpulkan 2 minggu kemudian di entry ya. Kumpulkan di sini ya bagian tugas ya. Untuk tugas kalian untuk minggu ini ya, silakan kalian bisa buka buku ini ya. Basic English Grammar buku 2 ya, sebagai buku ajar kita. Kalian bisa cek di bagian verb and tenses ya. Di sini ada beberapa kalimat ya. Kalian coba buka di simple past tense. Di situ ada beberapa kalimat ya positif. Nah, tugas kalian adalah change to negative and interrogative ya. Nah, di sini ya ada beberapa sampel untuk oke ya, di sini ada positive sentence. Jadi tugas kalian coba kalian kerjakan 10 sentence ya. Change to negative and interrogative sentence yang dikumpulkan hari ini. Oke ya. Jadi pilih 10 saja ya. 10 sentence and make negative and interrogative form ya. Oke.